alasan kenapa kita sulit menemukan di luar sana orang-orang yang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Antara lain yang pertama ialah karena mereka konsentrasi kepada hal yang salah. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 sudah menegaskan bahwa hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama itu ialah kasih kepada sesama atau murah hati. Ini hukum yang tidak kalah penting ibu bapak dengan hukum yang pertama. Walau kita tahu ini kebenaran, ini firman Tuhan, tetapi sering sekali ini tidak menjadi konsentrasi kita. Konsentrasi kebanyakan orang termasuk orang-orang beriman masih pada bagaimana saya berhasil. Bagaimana saya sukses, bagaimana saya beroleh keberuntungan, bagaimana supaya saya menjadi lebih baik dari banyak orang, keluarga saya, rumah tangga saya selamat, bagaimana supaya hidup sehat, saya berumur panjang, bagaimana supaya pencapaian saya berlipat ganda, keberuntungan saya luar biasa. Kita masih berfokus kepada hal-hal yang bermanfaat kepada pribadi kita. Kita masih berfokus atau berkonsentrasi seputar hal-hal yang bersifat kenikmatan individual, saudara-saudara. Alasan yang kedua karena mereka mengembangkan kebiasaan yang salah. Masing-masing kebiasaan tersebut, apakah kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk, masing-masing itu menjadi kebiasaan karena mereka telah melakukannya berulang-ulang. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita memiliki kebiasaan yang baik atau memiliki kebiasaan buruk karena kita lakukan secara berulang-ulang, maka demikianlah dengan hal murah hati. Murah hati harus sesuatu yang dilatih berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sifat dasar alamiah kita ketika penciptaan ialah bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Artinya bagian dari pribadi Allah telah ditaruh dalam diri kita. Salah satu bagian dari pribadi Allah itu adalah murah hati. Oleh karena itu karakter dasar manusia adalah murah hati. Makanya saudara bisa melihat ada sebenarnya orang-orang senang menolong, senang berbuat, senang berbagi. Kalau ada musibah, ada masalah dan lain sebagainya, saudara bisa melihat itu. Penggalangan dana, kegiatan kelompok dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan. Karena memang itu merupakan sifat alami manusia. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, sifat alami yang ilahi ini mulai dicemari, mulai dipengaruhi. Sehingga dosa menggeser kita dari konsentrasi murah hati, dari karakter alami murah hati menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Kita mulai hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, bahkan juga berfokus pada diri sendiri. Kita tidak bisa melihat orang lain karena kita terlalu tertuju kepada diri kita sendiri. Persoalan kita, masalah kita, keinginan kita, rasa sakit kita, fokus kita hanya di seputar ini. Karena itu ibu bapak, kebiasaan-kebiasaan kita pun akhirnya kebiasaan yang salah. Latihlah murah hati. Tolonglah orang lain, bantulah orang lain, mudahlah memaafkan. Jadilah orang yang baik pada setiap keadaan. Walau tidak dihargai, walau dilupakan, walau dikecewakan, tetaplah murah hati. Tetaplah memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan murah hati di hidup kita sehari. Bahkan ketika kita dalam kegagalan, ketika kita di dalam kemiskinan, ketika semua yang kita perjuangkan sedang terpuruk, justru itu merupakan ujian murah hati dari kita semua. Apakah kita akan tetap murah hati? Karena dengan kita terus mengembangkan murah hati, maka janji Alkitab dalam Matius 5 ayat 7, kita akan beroleh kemurahan-kemurahan lainnya.